Sudah dipecat, Frank Lampard ternyata masih terima gaji dari Chelsea. Sebuah informasi menarik datang dari Chelsea. Manajemen The Blues dilaporkan masih membayar gaji Frank Lampard hingga hari ini. Lampard harus menelan kenyataan pahit di musim keduanya sebagai manajer Chelsea. Ia harus merasakan pemecatan bulan lalu setelah ia dinilai gagal membawa Chelsea meraih target yang ditetapkan manajemen. Lampard sendiri saat ini masih menganggur. Ia belum menerima pekerjaan untuk melatih klub baru sejauh ini. The Sun mengklaim bahwa Lampard menikmati masa menganggurnya dengan menyenangkan karena ia masih menerima gaji dari manajemen Chelsea per pekannya. Menurut laporan tersebut, manajemen Chelsea masih aktif membayar gaji Lampard hingga hari ini. The Blues harus menyetor sekitar 75.000 pounds per pekan ke rekening Lampard. Langkah ini diambil Chelsea sebagai bagian dari klausul kontrak Lampard, di mana Chelsea harus tetap membayar sisa gaji sang pelatih jika ia dipecat. Menurut laporan tersebut, Chelsea harus membayar gaji Lampard hingga tahun 2022. Namun tanggung jawab mereka itu bisa berakhir lebih cepat. Kuncinya ada pada Lampard. Sang manajer harus menerima tawaran melatih klub lain. Jika ia sudah melatih klub lain, maka gugur sudah kewajiban Chelsea untuk membayar gaji sang manajer. Tuchel jamin Ben Chilwell masih jadi bagian penting dari skuad Chelsea. Kedatangan Thomas Tuchel ke Stamford Bridge memang berhasil meningkatkan performa Chelsea. Klub asal London itu terus meraih kemenangan dan saat ini menempati posisi 5 klasemen sementara dengan raihan 39 poin atau hanya terpaut satu angka dengan Liverpool yang ada di peringkat 4. Beberapa pemain yang sebelumnya lebih banyak menempati bangku cadangan atau bahkan dicoret dari skuad utama juga sukses kembali ke starting 11, termasuk di antaranya Marcos Alonso. Pemain asal Spanyol itu jadi pilihan utama dan menempati posisi bek sayap kiri dalam formasi 3-4-3 yang digunakan sang pelatih. Situasi ini membuat Ben Chilwell harus lebih banyak menempati bangku cadangan. Dia baru ambil bagian dalam 2 pertandingan yakni kala melawan Wolves dan Sheffield United. Namun Tuchel menjamin bahwa pemain asal Inggris itu masih jadi pemain penting di dalam skuad. Ex-pelatih PSG itu juga meminta Chilwell percaya dengan keputusannya tersebut. Ya, saya mengerti jika dia merasa khawatir pasca Alonso kembali ke starting 11. Ben Chilwell menghadapi beberapa keputusan sulit. Saya memilih Alonso karena dia sudah terbiasa ditempatkan sebagai bek sayap. Dia menempati posisi tersebut di era Antonio Conte. Kami menaruhnya di starting 11 saat melawan Burnley karena dia memiliki kelebihan saat duel udara dan saat tim dihadapkan dengan situasi bola mati, ujar Tuchel seperti dilansir Goal. Namun Thomas Tuchel masih tetap percaya dengan talenta yang dimiliki Ben Chilwell. Tuchel mengatakan bahwa Chilwell harus tetap percaya dengan rencana-rencana yang dimilikinya. Ben Chilwell berpeluang untuk kembali ke starting 11 saat Chelsea bertemu Newcastle United dalam lanjutan pertandingan pekan ke-24 Liga Inggris Selasa 16 Februari 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Tuchel kembali bidik kemenangan meski tanpa Kai Havertz dan Thiago Silva. Laga Chelsea versus Newcastle akan berlangsung Selasa 16 Februari 2021 dini hari di Stamford Bridge, markas The Blues di bawah asuhan Thomas Tuchel yang menggantikan Frank Lampard dari kursi manajer. Chelsea terus menuai hasil positif. Dalam laga melawan Magpies, Tuchel kembali mengincar kemenangan, bahkan bisa masuk zona Liga Champions jika memenangkan pertandingan saat melawan The Magpies besok. Daftar cedera terbaru Thomas Tuchel harus membuat keputusan dengan strikernya saat melawan Newcastle. Timo Werner akan kembali untuk pertandingan Chelsea melawan Newcastle, tetapi Kai Havertz dan Thiago Silva diperkirakan absen. Werner menderita cedera kaki dalam kemenangan melawan Sheffield United minggu lalu, memaksanya absen dalam pertandingan Piala FA hari Kamis dengan Burnley. Tapi Thomas Tuchel telah mengkonfirmasi bahwa striker 846 miliar harus pulih pada waktunya menghadapi Newcastle pada hari Senin. Chelsea juga tidak akan diperkuat Silva yang sedang memulihkan diri dari cedera paha. Havertz juga tidak memungkinkan terlibat setelah menderita cedera hamstring dalam latihan pekan lalu. Thomas Tuchel telah membuat misi Chelsea untuk merevitalisasi Timo Werner, tetapi Tammy Abraham mampu membuktikan dirinya juga bisa bersaing. Tuchel berkata, masih ada 3 sesi latihan sebelum Newcastle. Seharusnya tidak masalah bagi Timo untuk kembali, tapi mungkin masih terlalu dekat untuk Kay dan untuk Thiago. Untuk Thiago, kami membidik Southampton pada 20 Februari. Kami berusaha keras dan akan melihat apakah kami berhasil. Untuk Kay, mari kita lihat apakah dia keluar pelatihan hari ini. Ini adalah waktu yang sangat singkat. Mungkin dia akan absen dalam pertandingan ini juga.
Ralf Rangnick terlalu berharga untuk jadi pelatih interim Chelsea. Nama Ralf Rangnick sempat menjadi perbincangan di Januari 2021 menyusul pemecatan Frank Lampard. Pasalnya, pria asal Jerman ini digadang-gadang menjadi pelatih Chelsea selanjutnya. Chelsea membuat keputusan berat pada Januari 2021 lalu dengan memecat Frank Lampard. Pemecatan tersebut pun membuat The Blues mencari suksesornya dan resmi menunjuk nama Thomas Tuchel. Penunjukan Tuchel sendiri bukanlah suatu hal yang mengejutkan. Pasalnya, pria berusia 47 tahun ini juga sebulan sebelumnya baru dipecat oleh raksasa Liga 1 Prancis, Paris Saint-Germain. Sejatinya Tuchel bukan nama satu-satunya yang masuk menjadi kandidat pengganti Lampard. Masih ada nama Massimiliano Allegri, Julian Nagelsmann, dan Ralf Rangnick. Dilaporkan sebelum merekrut Thomas Tuchel, Chelsea mendekati pria yang menjabat sebagai direktur olahraga RB Salzburg tersebut. Namun pendekatan dan tawaran Chelsea ditolak mentah-mentah oleh Rangnick. Bagi pria berusia 62 tahun tersebut, tawaran The Blues jauh dari prinsipnya yang memang tak mau mengambil alih tim di pertengahan musim. Lebih lanjut, ada kemungkinan Rangnick menduga bahwa tawaran yang datang dari Chelsea hanya menjadikannya pelatih interim. Namun faktanya, The Blues merekrut Tuchel sebagai pelatih permanen dengan kontrak 18 bulan. Saya berkata saya akan datang dan bekerja denganmu, Chelsea, tapi saya tidak bisa melakukannya dalam waktu 4 bulan. Saya bukan pelatih interim, tutur Rangnick dikutip dari The Times. Ralf Rangnick memang terlalu hebat dan berharga untuk menjadi seorang pelatih interim Chelsea, sebab ia punya pengalaman apik yang tak bisa dipandang sebelah mata. Apalagi jika melihat julukannya sebagai profesor sepak bola. Julukan profesor sepak bola sendiri muncul karena gairahnya dalam memaparkan strategi dan taktik serta filosofinya. Sempatan itu hadir ketika ia diwawancarai mengenai gaya permainan timnya. Dalam melatih, Rangnick terbilang unik sebab ia diketahui memiliki pendekatan apik kepada pemain, di mana terkadang ia mengajak pemainnya menonton tinju atau acara lain. Namun bukan profesor sepak bola namanya jika hanya berpatokan pada satu taktik. Dengan filosofi tersebut, Rangnick terbilang fleksibel dalam menerapkan strateginya sesuai lawannya yang dihadapi. Dengan filosofi tersebut dan pengalamannya, Ralf Rangnick terlalu berharga untuk menjadi pelatih interim Chelsea. Andai The Blues mau bersabar hingga akhir musim, mungkin ia benar-benar akan datang dan mengimplementasikan filosofinya ke pemain dengan leluasa tanpa dikejar waktu.